Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanisa Fitri. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan. Yang dimana pembahasan yang akan kita bahas yaitu visi perusahaan. Ada beberapa pendapat tentang visi perusahaan. Ada menurut Wibisono yang menyatakan visi adalah cita-cita masa depan organisasi, yaitu visi merupakan rangkaian kalimat yang ingin dicapai di masa depan atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi ataupun perusahaan. Ada yang ada juga pendapat menurut Agdon, yang dimana visi adalah pernyataan masa kini yang menjangkau masa depan, yang dinyatakan bahwa pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Dan ada juga pendapat menurut Coulter yang dikutip oleh Nawawi, yang dimana visi adalah tujuan organisasi melalui produk dan nilai. Pernyataan ini yaitu tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Adapun tujuan penetapan visi perusahaan untuk yaitu yang pertama untuk mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Ini dari tujuan penetapan visi perusahaan tersebut, visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Selanjutnya, visi perusahaan. Ada ada beberapa pendapat tentang visi perusahaan, yaitu menurut Drucker, visi adalah alasan eksistensi organisasi. Dengan kata lain, visi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi yang menyatakan visi organisasi terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas perusahaan. Ada juga menurut Wellen yang dikutip oleh Wibisono. Visi adalah tujuan dan alasan keberadaan organisasi. Yang dinyatakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik itu berupa produk maupun jasa. Secara umum, visi perusahaan adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan misinya. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan yaitu memuaskan kebutuhan konsumen dengan nilai tertentu. Adapun tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu pertama, tujuan pelayanan primer. Tujuan tujuan pelayanan primer terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan primer, tujuan primer organisatoris dan operasional. Tujuan primer adalah
pembuatan barang atau jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan operasional adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja dan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan pelayanan kolateral, yang dimana tujuan pelayanan kolateral terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat pribadi dan sosial. Yang bersifat pribadi adalah nilai-nilai yang diinginkan oleh individu atau kelompok yang dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Sedangkan sosial yaitu nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuan pelayanan sekunder, di mana tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Selanjutnya, sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan adalah sasaran perusahaan atau sering juga disebut dengan sasaran operasi, yang dimana sasaran operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah dan daya dorong untuk pengambilan keputusan. Sasaran dalam operasional harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang spesifik dan dalam bentuk yang dapat diukur. Sasaran ini diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Sasaran sebaiknya ditetapkan sebagai suatu perbaikan visi serta kuantitatif dan terukur. Kebijakan operasional menerapkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai. Misalnya, tenaga kerja yang mempunyai keahlian tinggi mungkin mahal, tetapi memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang bermacam-macam. Selanjutnya, falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan berasal dari kata Yunani yang dimana yaitu filosofia, yaitu yang diartikan cinta kebijaksanaan. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu filsafat. Istilah ini kemungkinan di Indonesia menjadi filsafat dalam bahasa Belanda yaitu wisbegeerte yang berarti keinginan untuk ilmu. Dalam arti dalam arti singkatnya yaitu filsafat mengandung arti dalam alam pikiran. Namun, fa- falsafah dalam bisnis dikenal juga sebagai credo atau nilai inti. Yang, yang dimana nilai-nilai dari credo tersebut harus ditanamkan pada setiap hati, setiap hari dan tingkah laku karyawan. Credo adalah salah satu unsur atau asumsi dasar dari budaya korporasi dan merupakan komponen yang terdalam dari budaya.
Contohnya falsafah air dari Matsushita yang diartikan bermanfaat dan rata, yang dimana air air di mana-mana dan diperlukan setiap insan. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Artinya, produk perusahaan tersebut harus memenuhi kebutuhan sampai ke lapisan masyarakat kecil. Falsafah air mengalir, falsafah air mengalir juga membawa konsekuensi pemerataan pendapat bagi karyawan. Baiklah, itu hasil dari resume yang saya lakukan tentang visi misi, tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.